Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Rabu 9 September, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema dihajar dan diajari. Namun sebelum kita mendengar sapaan Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama mengawali dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Engkau yang senantiasa mengasihi kami, dan kami kasihi hari lepas hari. Terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai istirahat kami, dan pagi hari ini Tuhan berkenan membangunkan kami dan memberikan anugerah yang begitu besar kepada kami, akan kesehatan kami, akan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami akan mengawali aktivitas kami melalui sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendasarkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 94, ayatnya yang ke-12 sampai 15. Dan pagi ini akan dibacakan oleh salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur, yaitu anak kita Asko. Silahkan Nak. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 94 ayat 12 sampai 15 yang demikian. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk memenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan buang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Asko sayang. Dari bacaan firman Tuhan ini, tema yang akan kita ambil adalah dihajar dan diajari. Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kalau kita mendengar tema ini, rasanya sudah ngeri, karena terkesan pasti ada yang disakiti dan akan terasa sakit. Namun pemahaman kita tentang tema ini tidak jauh dari cara atau metode pengajaran atau mendidik. Nah, mari kita coba ikuti ilustrasi tentang ayam dan burung elang dalam mendidik atau mengasuh anak-anaknya. Anak-anak pasti tahu ya,
ada perbedaan yang sangat mencolok dari kedua binatang ini. Kalau ayam itu adalah induk yang baik bagi anak-anaknya. Karena kalau kita lihat, si induk ini sangat melindungi anak-anaknya sampai anaknya besar, bisa mencari makan sendiri. Nah, ini dibuktikan ketika ada burung atau ada mangsa yang datang, itu induk ayam akan buru-buru ribut berkotek-kotek, memperingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati. Juga pada saat dia mencari makan, anaknya yang baru dierami begitu sudah bisa berjalan, pada saat mencari makan, induknya itu mengorek-ngorek dulu tanah yang ada di sekitarnya, dan anak-anaknya itu selalu mengikutinya dari belakang. Nah, ini cara induk ayam. Berbeda dengan burung elang. Di kamusnya burung elang ini tidak ada kata-kata anak mama dan enak-enakan. Ini dibuktikan oleh si burung elang itu. Dia sengaja membuat sarang pada saat nanti dia akan bertelur dan beranak, itu di atas tebing gunung. Sehingga nanti anak-anaknya itu tidak akan bisa berkeluyuran sembarangan. Nah, ketika si induk ini sudah menganggap bahwa anaknya ini bisa belajar terbang, maka si anak ini akan dibawa oleh burung elang itu terbang tinggi sekali. Pada saat tertentu, si anak ini akan dilepaskan oleh induknya. Dan si anak ini akan berusaha sangat kuat di atas awang-awang ini. Bagaimana dia bisa mengepak-ngepakkan sayapnya, dan sayapnya harus kuat untuk menopang udara, angin yang ada di sekeliling dia. Si anak elang ini akan sangat panik, tetapi dia akan berusaha terus, dan dia berteriak-teriak minta tolong dalam bahasa burung tentunya ini ya, sampai dia ketakutan, sampai dia tolong. Nah, pada saat dia hampir mendarat, si induk elang ini tahu bahwa si anak ini belum mampu mendarat dengan sendirinya. Dan si induk itu akan dengan cekatan dan sigapnya turun menyelamatkan anaknya, sehingga mereka bersama-sama bisa mendarat di tanah. Dan si anak yang merasa panik tadi, si anak elang yang merasa panik tadi, dia merasa lega karena bisa mendarat dengan selamat dan ditolong oleh ibunya. Nah, ini barangkali ada ilustrasi tentang kedua induk yang sangat berbeda cara mendidik anak-anaknya. Bagaimana dengan firman Tuhan pagi hari ini? Khususnya yang ayat ke-12. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan,
dan yang kau ajari dari Tauratmu. Nah, memang orang yang berbahagia adalah anak-anak orang yang dibentuk oleh Tuhan. Cara Tuhan membentuk pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah dengan menghajar dan mengajari, meneladani, pelan-pelan, mendidik, mengajari. Di hati kita, Tuhan ada di sana, memberitahu apa yang baik dan apa yang jahat. Itu melalui penyertaan Roh Kudus. Kalau kita salah pilih, maka kita akan diingatkan oleh Tuhan dengan cara dihajar olehnya, dihajar oleh Tuhan. Kemudian setelah kita menerima pengajaran itu, kita baru tersadar setelah semuanya terjadi. Mungkin bisa melalui kegagalan yang kita alami, atau musibah, atau penderitaan, atau sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teguran atau pengajaran dari Tuhan untuk mengingatkan kita sebaiknya kita berbuat yang lebih baik lagi. Kalau kita menerima teguran itu dari sakit, penyakit, maka kita akan diingatkan bahwa kita harus menjaga badan kita, kita harus mengikuti anjuran dokter, kita mengikuti protokol kesehatan yang saat ini sedang digalakkan, dan sebagainya. Memang kondisi saat ini kita sedang ada dalam musibah pandemi COVID-19. Ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita harus lebih taat kepada protokol kesehatan, kepada cara kita untuk hidup dalam cara sehat, selalu mencuci tangan, jaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan cara yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah salah satu cara Tuhan mengajar kita untuk hidup yang lebih baik lagi. Dihajar itu bukan berarti dihukum oleh Tuhan. Dihajar sama dengan diberi pelajaran, namun dengan tindakan yang lebih keras, agar kita bisa lebih merasakan akan kekurangan kita, akan kesalahan kita. Dengan cara ini, kita harapkan akan menjadi sadar bahwa kita sudah berjalan di jalan yang salah. Dihajar itu artinya dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam Ibrani 12 ayat 6. Lalu apakah kita rela apabila anak-anak kita disebut oleh orang lain itu adalah anak yang kurang ajar? Nah, anak-anak kita seharusnya berbeda dengan anak-anak duniawi. Anak-anak Tuhan
seharusnya berbeda dengan anak-anak duniawi. Lalu diajari Tuhan itu sebetulnya seperti apa? Kalau kita sedang diajari oleh Tuhan, itu artinya kita sedang dalam penyertaan Tuhan. Cara Tuhan mengajari kita adalah melalui tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dan setiap saat itu melekat ada di hidup kita hari demi hari. Dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Yohanes 14 ayat 26, bahwa penyertaan Tuhan itu ada untuk kita. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita suka mengeluh, suka merengek, dan bahkan ngambek ketika Tuhan itu mendidik dan menghajar kita dengan cara Tuhan? Apakah kita kemudian juga mulai ingin pindah haluan? Susah amat sih jadi anak Tuhan, pindah sajalah. Apakah kita akan seperti ini? Memang betul, cara Tuhan mendewasakan kita sebagai anak-anak itu bisa dibilang kejam, berat, memanggul salib Tuhan. Namun itulah yang akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Kalau kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah merengek dan ngambek. Apabila kita sedang menerima cobaan, kita sedang menerima atau memanggul salib Tuhan yang kita rasakan berat. Itulah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, bagaikan burung elang yang mampu mengepakkan sayapnya sejak dia masih muda, dan di tengah-tengah terpaan udara dan hawa yang dingin mungkin bagi mereka. Nah, pertanyaannya untuk kita pagi ini, apakah aku saat ini memiliki karakter yang tahan banting? Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih mau mengajari kita, mendidik, dan menegur kita, menghajar kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk segala apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kami.
Terima kasih atas sapaan Tuhan pagi ini. Terima kasih bahwa sapaan Tuhan pagi ini akan menguatkan kami dalam kami meniti kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih-lebih di dalam kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan ajaran Tuhan. Ampunkan segala kekurangan kami, akan segala dosa-dosa kami yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat hidup senantiasa seturut dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa pagi ini. Amin. Demikian Ibu dan Bapak serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini dan selalu sehat. Tetap ikuti protokol kesehatan hari ini. Shalom dan Tuhan memberkati.